Bayangkan ada seorang pria yang begitu kaya raya sampai membakar uang tunai jutaan dolar hanya untuk menghangatkan keluarganya. Dialah The King of Cocaine, kriminal paling kejam dalam sejarah modern, pemimpin kartel Medellin pada tahun 1970-an hingga awal 1990-an. Ia adalah Pablo Escobar, pahlawan di mata masyarakat miskin, monster di mata pemerintah. Diperkirakan sekitar 4.000 orang tewas, bertanggung jawab atas kematian ribuan orang, termasuk polisi, hakim, jaksa, jurnalis, politisi, dan warga sipil. Banyak pembunuhan dilakukan untuk membungkam penegak hukum atau orang yang menentangnya. Kejahatan yang ia lakukan diantaranya teror bom, pengeboman pesawat, pembunuhan pejabat negara, penculikan. Sebelum lebih jauh mengupasnya, mari kita kenal terlebih dahulu siapa Pablo Escobar, kenapa dan bagaimana pria miskin bisa membangun kerajaan kartel narkoba nomor 1 di dunia. Pablo Emilio Escobar Gaviria, itulah nama lengkapnya. Lahir 1 Desember 1949, kebangsaan Kolombia. Pablo Escobar berasal dari latar belakang keluarga sederhana. Dia dilahirkan di Medellin sebagai anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya seorang petani, sedangkan ibunya seorang guru sekolah. Pada masa mudanya, ia terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal. Escobar sempat menjual batu nisan curian, terlibat dalam berbagai skema kejahatan seperti menjual ijazah palsu tapi tidak untuk calon presiden, dan kejahatan lainnya seperti menyelundupkan barang elektronik, mengendalikan pasar rokok selundupan, dan pencurian mobil yang mengakibatkan penangkapan kriminal pertamanya pada tahun 1974. Pada tahun 1970-an, Kolombia muncul sebagai lokasi utama penyelundupan ganja, dan dari sini Escobar melihat peluang untuk menghasilkan uang. Pablo terjun ke narkoba karena melihat bisnis kokain jauh lebih menguntungkan dibanding kriminal biasa. Lalu dia membangun kerajaan lewat kombinasi uang, kekerasan, dan jaringan. Sebelum besar dalam catatan sejarah kriminal dunia, Escobar awalnya bekerja sebagai pengedar ganja kecil-kecilan untuk berbagai penyelundupan narkoba, bantu distribusi kokain dari Peru dan Bolivia ke Kolombia. Yang bikin dia naik cepat dalam kriminalnya, dia sangat berani ambil risiko, kejam ke pesaing, pintar bangun koneksi dengan polisi, pejabat, dan kriminal lainnya. Loncatan penting bagi Pablo Escobar untuk naik ke puncak dan ditakuti para pesaingnya ketika peristiwa penculikan pengusaha Diego Echavarria pada musim panas 1971 di Envigado, merupakan operasi penyanderaan besar yang dilakukan Escobar. Keberhasilan dari penculikan ini, Pablo memeras uang tebusan sebesar 50.000 US dollar. Kalau dirupiahkan dengan kurs saat ini 17.900, berkisar di angka 896.100.000 rupiah. Meski tebusan telah dibayar oleh pihak keluarga, geng Escobar tetap mengeksekusi dan membunuh Diego Echavarria. Dari situlah para pesaingnya tahu siapa Escobar sebenarnya. Dari peristiwa tersebut memicu serangkaian penculikan lain yang membentuk kerajaan kriminal kartel narkobanya. Setelah mengumpulkan uang banyak dari kejahatan penculikan, Escobar secara bertahap beralih ke perdagangan kokain. Dia pun menyadari potensi keuangan yang sangat besar karena posisi strategis Kolombia antara pusat budidaya kokain di selatan dan pasar Amerika Utara yang menguntungkan. Masa kejayaan kartel Medellin. Memasuki akhir tahun 1970-an, Pablo menyadari bahwa pasar Amerika sedang gila-gilanya dengan kokain. Bersama saudaranya, Roberto, dan para sekutu seperti Carlos Lehder, mereka mendirikan kartel Medellin.
Mereka merevolusi jalur penyelundupan dengan menggunakan pesawat terbang pribadi, kapal selam, hingga membeli pulau pribadi di Bahama sebagai pos transit. Uang mengalir seperti air bah. Pada puncak kejayaannya di tahun 1980-an, kartel Madeleine meraup keuntungan 420 juta US dollar per minggu. Kalau dalam rupiah kurang lebih sekitar 7,5 triliun. Pablo menjadi sangat kaya hingga masuk dalam daftar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Untuk mencuci uang dan mengamankan posisinya, Pablo membangun citra sebagai Robin Hood. Dia mendirikan rumah sakit gratis bagi orang-orang miskin dan membuat program makan bergizi gratis, membangun lapangan sepak bola, dan membagikan uang tunai di pemukiman yang kumuh di Madeleine. Bagi pemerintah, dia adalah monster, namun bagi rakyat miskin, di Madeleine Pablo adalah penyelamat. Ambisi politik dan perang Plata o Plomo. Sebelum bahas politiknya Pablo Escobar, kita harus tahu dulu apa itu perang Plata o Plomo. Plata o Plomo adalah sebuah doktrin yang diterapkan ke anak buahnya guna menyogok dan teror para pejabat pemerintahan, yang artinya mau terima uang suap atau mau terima peluru tembakan, yang efeknya jadi buah si malakama bagi para pejabat dan para penegak hukum. Ketika uang sudah melimpah dan kekuasaan bawah tanah sudah dipegang, semua itu tidak lagi cukup bagi Pablo Escobar. Dia menginginkan legitimasi hukum, akhirnya dia pun mencalonkan anggota parlemen. Pada tahun 1982, Pablo berhasil terpilih sebagai anggota alternatif Kongres Kolombia. Namun setelah terpilih, impian politiknya hancur seketika saat Menteri Kehakiman Rodrigo Lara Bonilla membongkar asal-usul uang haram Pablo di depan publik. Pablo diusir dari Kongres, dan inilah awal dari balas dendam yang mengerikan. Tak lama setelah kejadian itu, Rodrigo Lara Bonilla dibunuh atas perintah Pablo. Sejak saat itu, Pablo menerapkan doktrin terkenalnya, Plata o Plomo, perak atau timbal, terima suapnya atau terima pelurunya. Pada saat itu, pemerintah pun tak tinggal diam. Pemerintah meningkatkan keamanannya dan lebih meningkatkan hukum dengan cara bekerja sama dengan Amerika Serikat, yaitu akan mengekstradisi para pelaku kriminal kartel narkoba. Ketika pemerintahan Kolombia mulai merencanakan perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat, Pablo panik dan baginya lebih baik mati di kuburan Kolombia daripada membusuk di penjara Amerika. Pablo pun menyatakan perang total melawan negara. Dia menyewa gerilya sayap kiri untuk menyerang Istana Keadilan, meledakkan pesawat komersial Avian Kavai 203 yang menewaskan 107 orang dan memasang bom mobil di berbagai sudut kota. Kolombia berubah menjadi zona perang. Pablo Escobar pun menjadi buruan pemerintah dan terpojok oleh tekanan internasional. Pablo menawarkan kesepakatan damai yang aneh kepada pemerintah pada tahun 1991. Dia bersedia dipenjara asalkan dia yang membangun penjaranya sendiri dan dijaga oleh pengawalnya sendiri. Penjara itu bernama La Catedral. Faktanya, La Catedral bukanlah penjara, melainkan istana mewah lengkap dengan lapangan bola, bar, dan bak air panas. Dari dalam sana, Pablo tetap mengendalikan bisnis narkobanya dan bahkan mengeksekusi sekutunya yang berkhianat. Sadar telah ditipu, pemerintah berniat memindahkan Pablo Escobar ke penjara militer pada tahun 1992. Namun, sebelum pasukan tiba, Pablo berjalan keluar dengan mudah dan melarikan diri. Pelarian ini memicu perburuan manusia terbesar dalam sejarah CIA, DEA, dan Los Pepes. Sebelum lebih jauh, kita bahas dulu apa CIA, DEA, dan Los Pepes. CIA adalah singkatan dari Central Intelligence Agency, Badan Intelijen Pusat. Ini adalah badan intelijen asing utama milik pemerintah federal Amerika Serikat yang bermarkas di Virginia. Fungsi utamanya meliputi pengumpulan intelijen, operasi rahasia, pemberian nasihat. Pengumpulan intelijen mengumpulkan dan menganalisis informasi keamanan nasional dari seluruh penjuru dunia.
Operasi rahasia melakukan operasi rahasia atas instruksi Presiden Amerika Serikat. Pemberian nasihat menyediakan data dan analisis intelijen objektif untuk membantu Presiden dan membuat kebijakan Amerika Serikat mengambil keputusan. Tidak seperti FBI yang menegakkan hukum federal di dalam negeri. Ruang lingkup utama CIA adalah masalah internasional dan negara asing. Kalau di Indonesia, BIN, Badan Intelijen Nasional. Dan ada juga DIA, Drug Information Administration, adalah Badan Penegak Hukum Federal di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang bertugas utama memberantas peredaran, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkoba. Lembaga ini berwenang mengordinasikan investigasi narkotika baik di dalam negeri maupun bekerja sama dengan otoritas internasional. Kalau Indonesia, BNN. Dan yang ketiga ada Los Pepes. Los Pepes adalah kelompok paramiliter Kolombia yang mana mereka dianiaya oleh Pablo Escobar dan rekan-rekannya. Dibentuk pada tahun 1992. Kelompok ini dipimpin oleh mantan rekan Escobar yang beralih menjadi musuh, seperti Fidel Castaño dan Don Barna, serta beranggotakan korban dari rival kartel Medellin. Setelah tergabung tiga kelompok, kolaborasi antara CIA, DIA, dan Los Pepes memiliki dampak besar bagi sejarah serta runtuhnya kartel Medellin di Kolombia. Haceme un favor, muéveme esas patrullas que aquí no estamos jugando a los policías, a los ladrones. ¿Qué hubo, pues? What the fuck is this? ¡Hey, hey, hey! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Desarma! ¡No baje el arma suya! ¡Señor! ¡Que la baje! Put the fucking gun there, suave. ¿Qué pasa? ¡Qué machitos! ¡Qué bravos! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, sí, ya lo sabemos. Todos queremos a Escobar. Pero déjanos hacer el puta trabajo, pues. ¿Qué? ¿Nos matamos en un puta retén? Bajen la alarma. Bajen. Baja la alarma. Ok. Estos ilusos creen que están ayudando. ¿Estás bien? Sí, señor. Sí, todo bien. Sí, señor. Ok. Bueno, vámonos vivos a la casa. Ok. ¿Qué pasan? Ok. No, pues, gracias. Dan satu persatu orang kepercayaan Pablo Escobar dihabisi. Pablo Escobar pun menjadi buruan pemerintah dan terpojok oleh tekanan internasional. Pablo menawarkan kesepakatan damai yang aneh kepada pemerintah pada tahun 1991. Dia bersedia dipenjara asalkan dia yang membangun penjaranya sendiri dan dijaga oleh pengawalnya sendiri. Penjara itu bernama La Catedral. Faktanya, La Catedral bukanlah penjara, melainkan istana mewah lengkap dengan lapangan bola, bar, dan bak air panas. Dari dalam sana, Pablo tetap mengendalikan bisnis narkobanya dan bahkan mengeksekusi sekutunya yang berkhianat. Sadar telah ditipu, pemerintah berniat memindahkan Pablo Escobar ke penjara militer pada tahun 1992. Namun, sebelum pasukan tiba, Pablo berjalan keluar dengan mudah dan melarikan diri. Pelarian ini memicu perburuan manusia terbesar dalam sejarah CIA, DIA, dan Los Pepes. Sebelum lebih jauh, kita bahas dulu apa CIA, DIA, dan Los Pepes. CIA adalah singkatan dari Central Intelligence Agency, Badan Intelijen Pusat. Ini adalah badan intelijen asing utama milik pemerintah federal Amerika Serikat yang bermarkas di Virginia. Fungsi utamanya meliputi pengumpulan intelijen, operasi rahasia, pemberian nasihat. Pengumpulan intelijen mengumpulkan dan menganalisis informasi keamanan nasional dari seluruh penjuru dunia. Operasi rahasia melakukan operasi rahasia atas instruksi Presiden Amerika Serikat. Pemberian nasihat menyediakan data dan analisis intelijen objektif untuk membantu Presiden dan membuat kebijakan Amerika Serikat mengambil keputusan. Tidak seperti FBI yang menegakkan hukum federal di dalam negeri. Ruang lingkup utama CIA adalah masalah internasional dan negara asing. Kalau di Indonesia, BIN, Badan Intelijen Nasional.
Dan ada juga DIA, Drug Information Administration, adalah badan penegak hukum federal di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang bertugas utama memberantas peredaran, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkoba. Lembaga ini berwenang mengordinasikan investigasi narkotika baik di dalam negeri maupun bekerja sama dengan otoritas internasional. Kalau Indonesia, BNN. Dan yang ketiga ada Los Pepes. Los Pepes adalah kelompok paramiliter Kolombia yang mana mereka dianiaya oleh Pablo Escobar dan rekan-rekannya. Dibentuk pada tahun 1992. Kelompok ini dipimpin oleh mantan rekan Escobar yang beralih menjadi musuh, seperti Fidel Castaño dan Don Barna, serta beranggotakan korban dari rival kartel Medellin. Setelah tergabung 3 kelompok, kolaborasi antara CIA, DIA, dan Los Pepes memiliki dampak besar bagi sejarah serta runtuhnya kartel Medellin di Kolombia. Haceme un favor. Muéveme esas patrullas que aquí no estamos jugando a los policías, a los ladrones. ¿Qué hubo, pues? What the fuck is this? Hacerle pues, Juli, cagado. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Desarma! ¡No baje el arma suya! ¡Señor! ¡Que la baje! ¡Los gañeos! Put the fucking gun there, suave! ¿Qué pasa? ¡Qué machitos! ¡Qué bravos! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, sí, ya lo sabemos. Todos queremos a Escobar, pero déjanos hacer el puta trabajo, pues. ¿Qué? ¿Nos matamos en un puta retén? Bajen la alarma. Bajen. Baja la alarma. Ok. Estos ilusos creen que están ayudando. ¿Estás bien? Sí, señor. Sí, todo bien. Sí, señor. Ok. No, vámonos vivos a la casa. Ok. ¿Qué pasa? Okay. No, pues, qué gracias. Dan satu persatu orang kepercayaan Pablo Escobar dihabisi. Kejatuhan sang raja dan warisan kelamnya. Desember 1993, Pablo Escobar sendirian, terisolasi, dan kehabisan tempat bersembunyi. Kesalahan fatalnya terjadi saat dia menelepon anaknya terlalu lama. Sinyal telepon tersebut berhasil dilacak oleh teknologi canggih search block. Pada 2 Desember 1993, 1 hari setelah ulang tahun yang ke-44, persembunyian Pablo Escobar di Medellin digerebek. Dan upaya melarikan diri melalui atap rumah, sebuah peluru bersarang di telinganya. Raja kokain itu tewas seketika di atas genteng berlumuran darah. Kematian Pablo menandai berakhirnya era kartel Medellin, namun tidak menghentikan peredaran narkoba di dunia. Pablo Escobar meninggalkan warisan kelam, ribuan nyawa melayang, trauma mendalam bagi sebuah bangsa, dan sebuah pengingat abadi tentang bagaimana keserakahan tanpa batas bisa menghancurkan sebuah negara. Pelajaran yang bisa kita ambil, sebesar apapun kuasamu, tapi kalau di jalan kotor, semua akan cepat berakhir dengan tragis. Barry. He is the most powerful drug lord of all time. Some called him Robin Hood, while others, a terrorist and drug lord. That day, the crowd was so large that the Colombian police and army had to maintain order at the funeral. But why were 25,000 people at the funeral of the most wanted criminal in the world?